saya ingin mengingatkan kepada hadirin teman-teman sekalian tentang beberapa amalan untuk dilakukan di hari Asyura yang akan datang. Sebab kalau kita ingetinnya pas malam Jumat yang depan udah lewat. Iya. Sebenarnya banyak, hanya saja yang ingin saya sampaikan dua hal untuk saya ingatkan. Yang pertama, kita dianjurkan untuk berpuasa di hari Asyura. Ya, berpuasa di hari Asyura sebab diriwayatkan di dalam haditsul musalsal biyaumi Asyura. Dahulu kami mendapatkan ijazah dari banyak guru-guru kami. Wa fi muqaddimatihim Sayyidina Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jendan dan juga saudara-saudara perempuan beliau Ammatana Fatimah wa Ammatana Sakinah binti Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, dan mereka mendapatkan ijazah dari ayah mereka Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Beliau mengatakan bahwasanya haddatsana jaddi al-marhum Ali bin Mustafa bin Ali bin Ahmad bin Syekh Abi Bakar bin Salim di Madinah Surabaya, wal Allamah Ahmad bin Hamid bin Hasan As-Sawahani Al-Marzuqi, wal Habib Abdullah bin Hasan bin Abdurrahman Maula Khailah, wa Kiai Ali bin Abdul Wahab As-Safinjani, wal Hajj Zainal Abidin bin Abdullah Al-Mujakkirti, wa ghairu wahid fi yaumi Ashura. Qalu jami'an haddatsana Sayyid al-Muhaddits Ahmad bin Hasan bin Abdurrahman Maula Khailah, wa Sayyid al-Hafidh Ali bin Husain Bafaqi al-ma'ruf bi Syahid as-Sa'iqah, wa Syekh Khalil bin Abdul Latif al-Bankalani fi yaumi Ashura. Qalu haddatsana Sayyid al-Faqih al-Muhaddits Ahmad bin Zaini bin Sadaqah Dahlan fil Masjidil Haram, wal Imam al-Faqih Muhammad bin Sulaiman al-Syahir bi Hasbullah al-Makki, wal Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh al-Habsyi, wal Habib Hashim bin Syekh bin Hashim al-Habsyi, wa Muhammad Saleh bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Ali al-Zawawi, wal Imam Ismail bin Zain al-Abidin al-Barzanji al-Madani, wa Mustafa bin Sulaiman al-Afifi, wa Umar bin Barakat al-Syami al-Dharir, wa ghairuhum fi yaumi Ashura. Qalu haddatsana Uthman bin al-Hasan ad-Dimyati al-Khalwati nazil Makkah yaum Ashura. Qala haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Amir al-Kabir al-Maliki al-Idrisi al-Misri fil Jami' al-Azhar yaum Ashura. Qala akhbarani Syihab Ahmad al-Jauhari al-Kabir fi yaumi Ashura. Qala akhbarana Abdullah bin Salim al-Basri fi yaumi Ashura. Qala haddatsana al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Alauddin Ad-Babili fi yaumi Ashura. Qala akhbarana Salim bin Muhammad As-Sanhuri fi yaumi Ashura. Qala haddatsana Najmuddin Al-Ghaiti fi yaumi Ashura. Qala akhbarana Aminuddin Muhammad bin Abil Jud fi yaumi Ashura. Qala akhbarana Al-Fakhr Muhammad bin Muhammad As-Suyuti bi qira'at Al-Hafidh Uthman Ad-Dimi fi yaumi Ashura. Qala akhbarana Abu Al-Faraj ibn Syahna fi yaumi Ashura. Qala akhbarana Abu Hasan Ali bin Ismail bin Quraisy fi yaumi Ashura. Qala akhbarana Al-Hafidh Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri sahib at-Targhib wa at-Tarhib fi yaumi Ashura. Qala akhbarana Abu Hafs Umar bin Tabrazud fi yaumi Ashura. Qala akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad al-Ansari fi yaumi Ashura. Qala akhbarana Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali al-Jauhari fi yaumi Ashura. Qala akhbarana Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Kiyan fi yaumi Ashura. Qala akhbarana Abu Yusuf al-Qadhi fi yaumi Ashura. Qala hadatsana Abu Rabi'. Qala hadatsana Hamad bin Zaid. Qala an Ailan bin Jarir an Abdullah bin Ma'mad az-Zimani an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah allati qablah. Wa hadzal hadits bi lafzi akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an masyayikhihim an Hammad bin Zaid bi sanadihi al-madhkur wa huwa haditsun sahih. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan tersebut, beliau mengatakan siyamu yaumi Ashura, berpuasa di hari Ashura, saya berharap kepada Allah dengan puasa di hari Ashura Allah menggugurkan segala dosa-dosa satu tahun yang telah berlalu. Karena itu dari hadis ini kita sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari Ashura sehingga dosa-dosa kita satu tahun yang telah lalu digugurkan oleh Allah Ta'ala. Berlalu satu tahun, tahun 1445 Hijriah, dengan segala apa yang kita lakukan di dalamnya. Kita nggak tahu berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, berapa banyak kesalahan yang kita lakukan, tetapi itu semua insya Allah digugurkan oleh Allah Ta'ala dengan puasa di hari Ashura. Sebagaimana kita dianjurkan untuk berpuasa di hari Ashura, kita juga dianjurkan untuk berpuasa di hari Tasu'ah. An-Nabi SAW beliau katakan bahwasanya kalau saya aish ilal qabil, saya hidup sampai tahun yang akan datang,
maka saya bertekad untuk melakukan puasa Tasu'a. Tetapi sebelum itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dianjurkan puasa 2 hari, hari Tasu'a dan hari Asyura. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu pertama. Yang kedua, kita dianjurkan untuk tausi'ah 'alal 'iyal. Memberikan kelapangan untuk anak keluarga kita, kasih jajan lebih bakal istri kita, bakal anak-anak kita. Orang yang melakukan itu insya Allah 1 tahun penuh rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih kabar gembira, ini di streaming juga didengar. Ibu-ibu berhak untuk bergembira dengan mendengar apa yang saya sampaikan ini. Ya, pulang nanti teman-teman ini istri-istrinya boleh mengingatkan. Ya, hari Asyura anak-anaknya juga mengingatkan suaminya. Kalau pengen rezeki lancar, ayo kasih kita senang, kasih jajan yang banyak, kasih jajan yang kasih belanja yang banyak. Insya Allah 1 tahun penuh. Yang bilang bukan istrinya, yang bilang Nabi Muhammad SAW. Nabi menjamin rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, terus juga hari Asyura itu masuknya bukan dari pagi, tapi dari maghrib terbenam matahari hari Tasyu'a, kita udah bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut, bahkan juga kasih makan yang enak, ya. Sebab pagi harinya kan Asyura pada puasa, ya. Ini yang ingin 2 hal yang ingin saya ingatkan kepada hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian berbicara tentang tahun baru Hijriyah, berbicara tentang tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah ini dikaitkan dengan hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah daripada penetapan hijrah sebagai patokan penanggalan kaum muslimin. Yaitu disebutkan di dalam banyak riwayat bahwasanya dahulu bangsa Arab itu jauh dari sejak sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ratusan tahun. Bangsa Arab itu mereka menggunakan di dalam penanggalan mereka dengan metode perputaran bulan. Sebab di dalam penanggalan itu ada 2 metode. Pertama dengan metode perputaran bulan yang disebut dengan al-qamariyah, sanah qamariyah, ya. Ada lagi yang dengan perputaran matahari, asy-syamsiyah. Ya, yang kalau kita sekarang ini Masehi. Ya. Dan perlu kita ketahui, kedua-duanya disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kedua metode ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam suratul Kahf. Allah Ta'ala mengatakan tentang Ashabul Kahf, walabithu fi kahfihim 300 amin 300 sininan wasdadu 9. Dalam ayat itu Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya Ashabul Kahfi itu mereka menetap di dalam gua mereka itu. Bunyi ayat suci Al-Qur'annya itu berbunyi, mereka menetap, secara terjemahannya secara harfiah Allah mengatakan mereka menetap di dalam gua itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini yang menarik di dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada satu huruf yang sia-sia. Dan dengan kalimat yang digunakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran pun penuh dengan makna, nggak sembarangan, nggak asal. Ya, kita kalau perhatikan sebenarnya dengan mudah, itu kan intinya mereka menetap dalam goa selama 309 tahun. Tetapi kok ribet banget ya dalam ayat itu. Allah bilangnya mereka menetap 300 tahun ditambah 9 tahun. Apa susahnya bilang 309 tahun selesai? Tapi cara penyampaian Allah dalam Al-Quran itu, Allah mengatakan mereka menetap 300 tahun ditambah 9 tahun. Nah, ini yang menarik. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 2 metode penanggalan. Bagaimana? 300 tahun yaitu dengan metode syamsiyah, metode perputaran matahari. Sedangkan dengan metode perputaran qamariyah, bulan, ya,
itu setiap 100 tahun Syamsiyah, Qamariyahnya itu ditambah 3 tahun. Sehingga kalau 300 tahun dengan perhitungan Syamsiyah, maka dengan perhitungan Qamariyah dia 103 tahun setiap 100 tahun, berarti kalau 300 tahun ditambah 9 tahun. Lihat, inilah yang menarik dalam Al-Quran. Satu ayat tetapi menyebutkan dua metode penanggalan. 300 tahun dengan penanggalan Syamsiyah, 309 tahun dengan penanggalan Qamariyah. Artinya kedua metode itu diakui oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sehingga tidak ada salahnya seseorang atau siapapun menggunakan penanggalan Qamariyah atau penanggalan Syamsiyah. Ya, penanggalan Qamariyah atau penanggalan Syamsiyah, tahun Hijriyah atau pakai tahun Masehi, enggak ada masalah. Kenapa? Kedua-duanya disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Namun secara khusus penanggalan dengan metode Qamariyah lebih ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqallahu samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya jumlah bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan demikian, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Nah, kalimat di sini 1 tahun ada 12 bulan. Ini yang dimaksud dengan 1 tahun dan 12 bulan ini adalah metode Syamsiyah atau metode Qamariyah. Ya. Bisa dua-duanya, tetapi ya, sebab Syamsiyah 1 tahun 12 bulan, Qamariyah pun 12 bulan. Yang disebut oleh Allah dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini yang mana? Ketika Allah menegaskan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Di dalam haditsun sahih Nabi SAW menyebutkan tentang 4 bulan suci tersebut, yaitu Rajab, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, kata Rasulullah, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Artinya ketika Nabi menyebutkan di dalam hadisnya menjelaskan tentang 4 bulan suci itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, maka yang dimaksud dalam ayat 1 tahun 12 bulan ini adalah Qamariyah. Ya, sebab di dalam Syamsiyah enggak ada bulan suci yang 4 itu. Ya. Jadi penanggalan dengan metode Qamariyah juga lebih ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dari segi pembahasan kita tentang kedua metode itu dalam Al-Qur'an. Terus orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab mereka menggunakan metode Qamariyah dari sejak dahulu kala. Dari sejak dahulu kala. Dan di dalam menjadikan patokan perputaran tahun, itu mereka menjadikan peristiwa-peristiwa besar sebagai patokan perputaran tahun. Ya, persis seperti kita sekarang nih tahun Masehi. Ya, tahun Masehi itu kan identiknya dengan kelahiran Al-Masih Isa ibnu Maryam. Sehingga kita sekarang tahun 2024 Masehi, maksudnya dari sejak lahirnya Isa ibnu Maryam Al-Masih. Ya, patokannya kelahiran Nabi Isa. Itu Masehi. Maka itu dinamakan tahun Masehi. Patokannya dengan kelahiran Al-Masih, yaitu Isa ibnu Maryam. Tetapi dulu bangsa Arab secara khusus yang menggunakan metode perputaran tahun secara Qamariyah, mereka menjadikan peristiwa-peristiwa besar sebagai patokan perputaran tahun. Dahulu mereka menjadikan wafatnya seorang Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini adalah kakeknya Rasulullah, leluhurnya Nabi Muhammad SAW, dan beliau ini adalah salah seorang tokoh besar di tengah-tengah bangsa Arab. Ka'ab bin Lu'ay. Hingga sosok yang betul-betul dihormati oleh bangsa Arab, hingga dianggap bagaikan seorang nabi di masanya, walaupun dia bukan seorang nabi, tetapi sangat dihormati karena bijaknya, ya, ilmunya, pengetahuannya, dihormatinya dan lain sebagainya. Sehingga ketika beliau wafat, meninggal dunia, bangsa Arab itu betul-betul kehilangan, terpukul. Hingga mereka menjadikan wafatnya Ka'ab bin Lu'ay itu sebagai patokan perputaran tahun. Mereka katakan ini adalah tahun wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Ini adalah 1 tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, 2 tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, dan begitu seterusnya. Dan ini berlangsung sekitar 540 tahun.
atau lebih atau kurang. Lebih dari 500 tahun mereka menggunakan wafatnya Ka'ab bin Lu'ay sebagai patokan perputaran tahun mereka. Hingga terjadi suatu peristiwa besar yang membuat mereka menjadikan peristiwa besar yang berikutnya itu sebagai patokan perputaran tahun sebagai ganti wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Apa itu? Ketika terjadi tragedi dibinasakan pasukan bergajah oleh Allah Ta'ala. Ya, tatkala Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, orang-orang Arab itu menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana mereka dibinasakan pasukan bergajah ini oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka lihat dengan mata kepala mereka Allah mengirim ribuan, puluhan ribu burung-burung dengan membawa batu-batu dari neraka yang membinasakan mereka. Mereka melihat pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah. Kita sekarang cuma dengar ceritanya, tapi kalau kita lihat dengan mata kepala kita kejadian itu, kita juga bakal merinding melihat itu. Gak bakal dilupakan kejadian itu. Dan ini sangat berkesan sehingga mereka jadikan tragedi dibinasakan pasukan bergajah itu oleh Allah Ta'ala sebagai patokan perputaran tahun, ya, sebagai ganti wafatnya Ka'ab bin Lu'ay setelah 540 tahun lebih kurang. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW lahir 50 hari tepatnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Muhammad Al-Baqir, 50 hari dari sejak kejadian dibinasakan pasukan bergajah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kejadian itu di bulan Muharram. Di bulan Muharram atau di akhir daripada bulan suci Muharram. Sehingga Nabi Muhammad SAW lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, ya, 50 hari setelah kejadian pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian itu pun diabadikan oleh Allah Taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka katakan Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Belum berlalu 1 tahun, 50 hari dari kejadian itu Nabi Muhammad lahir. Makanya disebut lahirnya pada tahun gajah. Nah, berlalu 1 tahun mereka bilang 1 tahun dari min amil fil, 2 tahun min amil fil, dan begitu seterusnya. Dan ini pun nggak berlangsung lama, ya. Mereka merubah lagi dengan suatu peristiwa agung menimpa mereka. Apa itu? Wafatnya seorang tokoh besar di tengah-tengah mereka. Siapa itu? Ini tokoh yang kedua ini juga betul-betul begitu agung di mata mereka. Hingga wafatnya itu sangat memukul hati bangsa Arab. Siapa beliau? Beliau adalah Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Rasulullah SAW. Abdul Muttalib bin Hashim ini orang yang istimewa, ya, orang yang istimewa, yang kelak sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya nanti yaumul qiyamah yub'ats ummah wahidah, bakal dibangkitkan oleh Allah dengan ummah sendiri. Beliau ini wafat di usia 140 tahun dan seumur hidupnya, padahal masa itu masa jahiliyah di tengah-tengah bangsa Arab. Beliau termasuk orang yang mengharamkan minuman keras. Beliau termasuk orang yang mengharamkan perzinaan. Beliau yang mengharamkan juga atas dirinya dan orang-orang lain pernikahan sedara. Padahal di zaman jahiliyah terjadi pernikahan sedara. Ya, ini adalah Abdul Muttalib bin Hashim. Dan beliau adalah orang yang pertama yang beribadah, ya, di Gua Hira. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan artinya Abdul Muttalib ini sosok istimewa, sehingga dengan wafatnya Abdul Muttalib, orang-orang Arab itu menjadikan wafat Abdul Muttalib sebagai patokan perputaran tahun, setelah dahulu menjadikan tragedi pasukan Abraha sebagai patokan perputaran tahun. Berlalu tahun demi tahun, sampai akhirnya dibangkitkan Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi dan diutus oleh Allah sebagai Rasul. Terjadilah apa yang terjadi hingga beliau hijrah ke kota Madinah. Menetap di kota Madinah 10 tahun hingga beliau wafat. Menjabat sebagai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelah itu wafat dan dilanjutkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ketika menjabat, terjadi satu kejadian di masa beliau. Apa itu? Salah seorang gubernur yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab di satu daerah kirim surat kepada Umar bin Al-Khattab. Kirim surat. Masa itu nggak ada internet, masa itu nggak ada handphone, nggak ada telepon, semuanya manual. Gubernurnya kirim surat penting. Artinya kan manual dikirim orang, dia pakai keledai, unta atau kuda, membawa surat itu ke
ke Amirul Mukminin di Madinah, Umar bin Khattab. Nah, kebetulan surat pertama dikirim. Seminggu 2 minggu kemudian gubernur mengirim surat kedua dengan orang lain. Wah subhanallah, mungkin transportasi yang saat itu sangat lemah. Surat sampai di Madinah, kedua surat itu sampai di waktu yang bersamaan. Diterima oleh Umar bin Khattab surat itu. Umar bingung. Ini yang awalan yang mana? Surat pertama yang mana? Surat kedua yang mana? Sebab nggak ada tanggal. Maka Umar mengumpulkan para sahabat, pembesar sahabat. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah. Dikumpulkan para sahabat. Maka mereka bermusyawarah untuk menjadikan penetapan waktu, penetapan tahun atau penetapan untuk tahun penanggalan mereka. Maka para sahabat mengusulkan. Mereka mengusulkan berbagai macam usulan. Tapi mereka tidak mau menjadikan wafatnya Rasulullah sebagai patokan perputaran tahun. Kenapa? Sebab kalau dijadikan wafat Rasulullah sebagai patokan perputaran tahun, yang ada hanya membangun kesedihan terus menerus. Mereka nggak mau itu. Juga diusulkan tentang kelahiran Rasulullah. Tapi di masa itu tepatnya kelahiran Rasulullah juga masih berbeda pendapat orang-orang gitu. Dan banyak lagi usul-usul yang lain. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib memberikan usulan. Apa usulan yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib? Beliau mengusulkan hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan perputaran tahun. Ditanya atas dasar apa? Dalilnya dari Al-Qur'an. Ada dalilnya dari Al-Qur'an. Iya. Ini yang menarik. Maka itu enggak salah ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang sosok Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad menyebutkan tentang beliau, ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Aku pintunya, kota ilmu, Ali bin Abi Thalib pintunya. Semua ilmu awalin wal akhirin ada pada diri Ali bin Abi Thalib. Beliau bilang ada dalilnya dari Al-Qur'an. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaq an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Muttahhirin. Di sini Allah menceritakan dalam ayat itu tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, tepatnya di di Quba, ya, di Quba, bagian dari kota Madinah, Nabi membangun masjidnya. Itu masjid yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun di atas pondasi takwa. Lah apa hubungannya dengan patokan perputaran tahun? Tahu ayat selanjutnya itu Allah bilang min awwali yaumin. Allah menegaskan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Kalimat min awwali yaumin yang dijadikan sebagai acuan oleh Ali bin Abi Thalib dari sejak hari pertama. Sejak hari pertama bagaimana? Bukankah Nabi udah melalui hari-hari yang banyak, baik itu di Mekah, ya, atau di zaman beliau di Mekah. Tetapi begitu hijrah membangun masjid, Allah menamakan itu adalah hari pertama. Artinya apa? Itu adalah era baru. Seakan-akan Allah menjadikan hijrah adalah titik awal. Dari situ Ali bin Abi Thalib berpendapat, mengusulkan jadikan hijrah sebagai patokan perputaran tahun dan sebagai hari pertama, era pertama. Dari situ diambillah omongan ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan ditetapkan hijrah baginda Rasulullah SAW sebagai patokan perputaran tahun kaum muslimin sepanjang masa. Kemudian satu hal penting, di masa itu, ya, di masa itu ada nama-nama bulannya, Muharram, Safar, Rabi', Jumat, terus apa lagi? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Nama-nama bulan itu ada, tetapi ya di masa itu tuh tidak ada Muharram bulan pertama, Safar bulan kedua, Rabi' bulan ketiga dan seterusnya, enggak ada. Tidak ada urutan, artinya mereka berurutan tetapi menetapkan Muharram sebagai pertama itu tidak ada. Ya. Habis siapa yang menetapkan Muharram itu sebagai bulan pertama dalam tahun Hijriyah itu? Itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab atas usulan
para sahabat. Mereka katakan, ya Muharram kita jadikan sebagai awal bulan dari tahun tahun Qamariyah ini, karena saat itu kaum muslimin pulang dari tanah suci ke negeri mereka masing-masing untuk memulai kehidupan yang baru, untuk memulai hidup yang baru. Indaman sarufin nas minal hajj, ketika orang pulang dari ibadah haji, sehingga dijadikan Muharram sebagai bulan pertama nomor 1 dalam 1 tahun. Nah itu semuanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dan ini sedikit sejarah tentang penanggalan Al-Hijriyah. Kemudian satu hal penting teman-teman yang dimuliakan Allah, ini kan ditetapkan oleh para sahabat, pembesar para sahabat, dan ini merupakan identitas kita kaum muslimin. Ingat, ini adalah identitas kita kaum muslimin, memiliki hubungan erat dengan jati diri kita, dengan iman kita, dengan Islam kita, dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan dengan identitas kita sebagai umat Islam. Sehingga ini tidak boleh dilupakan dan tidak boleh diabaikan. Saya teringat dulu sama Habib Alwi, ya, waktu kita itu ada lebih sekitar 15 tahun lalu lebih kurang, kita mengadakan di daerah Subang acara Multaqa Ulama, yang saat itu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid sebagai tamu kehormatan dan narasumbernya. Saat itu yang jadi panitia Habib Alwi dan beberapa teman-teman kita. Itu waktu kita bikin di acara itu banner, Habib, ya, banner, dan kita tulis di situ acara Multaqa Ulama di Subang. Terus kita tulis tanggalnya, baik itu tanggal Masehi dan tanggal Hijriyahnya. Terus ketika Habib Umar hadir, kebetulan beliau sangat disiplin dengan waktu. Ketika datang tepat waktu sebelum orang-orang, bahkan itu waktu beliau duduk menghadap kepada manassah, kepada panggung. Artinya kan beliau melihat itu banner yang dipasang. Terus beliau panggil Habib Alwi, beliau kasih masukan. Beliau bilang, cakep ini semua, tapi lain kali kalau pasang banner macam gini, jadikan penanggalan Hijriyah di atas atau di awal, dan jadikan penanggalan Masehi di bawahnya atau di akhir. Sebab identitas kita ini dia, penanggalan Hijriyah, penanggalan Masehi sebagai pelengkap. Ini paham nggak pesan yang disampaikan dari sikap Habib Umar ini? Ini adalah identitas kita. Kita sekarang bersurat, kita menulis dengan tanggal kita, tetapi yang kita gunakan tanggal penanggalan Masehi, penanggalan Syamsiyah, silakan, nggak ada masalah. Memang juga disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi jangan kita tinggalkan, jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan identitas kita, yaitu penanggalan Hijriyah yang merupakan kebanggaan kita, perjuangan dan pengorbanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hidupkan lagi, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid wa fi riwayatin ajru mi'ati syahid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang terabaikan. Hidupkan kembali, biasakan kalau kita nulis tanggal Hijriyah. Dan jangan pernah bilang penanggalan Arab, kagak. Bulan Arab, bukan. Ini bukan bulan Arab, bukan penanggalan Arab. Ya, tapi ini adalah penanggalan Hijriyah dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan itu, dan kemudian mau menggunakan penanggalan Masehi silakan. Tetapi yang ini identitas kita, jangan pernah kita abaikan. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Benarnya Habib Jinan pesan tadi bicara tentang hijrah dan hijriyah. Cuman mau bicara tentang hijrah kelihatannya waktu udah panjang banget habis. Dulu masih sering bikin kita daurah tentang kisah hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi insyaallah di lain waktu kita akan membahas tentang hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat fenomenal, yang penuh dengan pelajaran bakal kita sekalian. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.